Nah, saya akan masuk ke izin untuk share screen. Nah, ini tolong nanti teman-teman ini harus segera di inputkan. Baik, pertama, teman-teman di sini ada dashboard. Silahkan diklik aja dashboardnya, seperti biasa. Ini saya harus menjelaskan ulang. Pertama, ini yang 4.900 ini ada total alat medik dan alat kesehatan. Nih, kita clear dulu. Kemudian di sini ada namanya alat medik, kemudian di sini ada alat kesehatan. Nah, nama alat medik ini sekali lagi saya harus mengingatkan teman-teman adalah alat yang dilakukan pemeliharaan, perbaikan oleh teman-teman di elektromedik ini. Jadikan dia alat medik. Kita clear dulu nih, alat medik. Kemudian alat kesehatan adalah alat kesehatan ya alat yang tidak perlu dilakukan pemeliharaan ataupun perbaikan rumah sakit. Rumah sakit, elektromedis seperti ini. Ini harus kita pahami dulu karena bisa jadi setiap rumah sakit yang saya tahu sepanjang saya berjalan bisa jadi teman-teman kayak mungkin furnitur rumah sakit atau apa ya tiang infus atau apa dia tidak dilakukan pemeliharaan nih ada tapi di pelosok yang lain ada juga yang masih melakukan itu karena memang itu apa namanya suratan takdirnya mereka dari manajemen bahwa mereka harus semua alat kesehatan itu jadi alat medik itu ada makanya di sini pengertian di Triluk adalah alat medik adalah alat yang dilakukan pemeliharaan dan perbaikan oleh teman-teman di elektromedik. Ini kita harus paham dulu, ya. Itu pasti setiap rumah sakit akan berbeda. Kemudian, contohnya ini kita bisa klik aja, bisa kita klik. Itu nggak perlu masuk ke pencarian, ini juga langsung masuk di sini. Nah, ini inventaris. Ini adalah list alat-alat medik. Teman-teman harus memperhatikan di sini adalah alat-alat apa saja yang nantinya siapa tahu ini nongol, ternyata dia bukan alat medik. Oh, saya tidak lakukan pemeliharaan. Ataupun sebaliknya, misalkan kita klik alat kesehatan di sini, kan ada teman-teman tuh yang sekarang tadi itu udah ngisi ada alat kesehatan. Cek dulu di sini. Contohnya alatnya misalkan gini ya. Ini contohnya apa ya? Nih, biosafety cabinet misalkan. Atau apa lah nanti ya. Nah, ini ada bed pasien, ada biosafety cabinet. Ternyata, wah, biosafety cabinet ini di rumah sakit saya masuknya adalah alat medik, gitu ya. Ternyata masuk alat medik. Gimana caranya saya merubah bahwa alat ini jadi alat medik? Itu tinggal di copy saja di sini, di copy ya, di copy saja biar gampang ya, copy. Kemudian teman-teman masuk ke namanya nomenklatur, namanya alat medik. Ini nanti kita pelajaran kita sebenarnya di sini, di alat medik ini. Nah, tapi saya kasih tahu dulu nih caranya. Klik, kemudian sini pastekan, dicari ini, kita pastekan. Nih. Ini ada biosafety kabinet ada tiga. Ada tiga macam. Biosafety kabinet saja ada yang 2A atau 2B. Silahkan disesuaikan dengan yang ada. Misalkan karena tadi udah diisi biosafety kabinet ini, makanya tinggal teman-teman lakukan klik di sini. Oke. Nah, maka di sini ada muncul adalah setup terhadap yang namanya biosafety kabinet gitu. Nah, apa saja yang bisa di setup di sini? Nah, ini untuk men-setup semua. Misalkan gini. Ada kalau pengurus barang rumah sakit, dia tidak akan mengenal namanya biosafety cabinet. Mungkin nih, saya mengenalnya adalah apa misalkan. Nah, itu ini adalah pelajaran untuk teman-teman di aset nih. Yang ini adalah teman-teman aset nih, yang ini. Ya, misalkan gini. Kalau ada teman-teman di aset, mudah-mudahan nanti bisa mengikuti. Biosafety cabinet di namanya Trilog. Kalau namanya di Simda apa? Nah, ini tinggal diklik di sini. Nih kode sini. Misalkan bio safety ada nggak? Nggak ada. Nah, kabinet. Adanya kabinetnya begini nih, filling. Nih, kabinet laminar. Mungkin kayak gini kali. Kayak gini ya. Saya tidak tahu. Ya, nanti ini saya serahkan sepenuhnya kepada teman-teman di aset. Namanya apa? Nah, kode barangnya berapa? Biar nantinya sama antara kode barangnya Trilog di Trilog dan sama eh, kode barangnya yang ada di Simda. Misalkan saya anggap aja begini aja ya, ini buat contoh saja. Ternyata ini adalah laminar airflow misalkan. Contohnya. Nah, nanti ini akan muncul kode barangnya seperti ini.
ya. Nah, ini kita simpan. Ini untuk teman-teman di pengurus barang. Nanti ini setup. Silahkan. Ini saya akan kembali lagi ke lab biosafety cabinet. Ya. Nah, makanya akan muncul kode SIMDA-nya seperti ini. Ini dia. Jadi kalau nanti tarik data disamakan dengan kode SIMDA-nya daerah atau teman-teman pakai dikenalnya namanya KIP, akhirnya nanti jadinya sama. Kita pakai KIP, ya. Ini clear dulu ya. Ini untuk pengurus barang. Kemudian untuk teman-teman elektromedis, apa yang harus diperhatikan ini? Nih, tolong dirubah jika ternyata kelas resikonya menurut teman-teman, sekali lagi ya, menurut teman-teman ya, salah. Misalkan, wah, biosafety kabinet itu bukan low resikonya, tapi adalah medium. Ganti saja, silahkan. Nah, ini yang teman-teman harus betul-betul di setup. Ganti medium. Nah, ini PR yang kedua nih untuk teman-teman ya sekarang. Tadi kan PR-nya adalah mengisi aset, kemudian ini memperbaiki data-data ini, ya. Kemudian usia teknis dari biosafety kabinet berapa tahun sih? Nah, kayak gini. Bagaimana cara melihat biosafety kabinet itu berapa tahun? Itu referensinya apa? Bisa lewat AHA, misalkan. Ini cari aja di sini. Nih, cari Google, misalkan namanya lifetime alat kesehatan. Nah, ini dia nih. Cari aja. Nah, kalau mau susah-susah iklan, pakai punya Trilog ini aja bisa. Nih. Ini muncul nggak tulisan Trilognya ya? Nah, ini keluar nggak? Saya nggak bisa melihat soalnya. Keluar, keluar. Kelihatan. Nah, ini dia. Nih. Ini sudah ada nih. Nih, garis besar nih. Contoh. Nih, ya. Ini ada nih berapa tahunnya. Kita pakai ini aja. Nih, tahun. Ini tuh short semua. Nggak usah pakai live in unit, nanti ribet urusannya. Mendingan ini saja. Sebagai standar acuan untuk usia teknisnya. Nih, sudah ada. Yang nggak ada ya, saya juga nggak tahu deh. Cari aja yang rekomendasi apa yang ada yang sesuai ataupun mendekati ya, yang pastinya. Nah, ini ada nih, banyak ya. Begitu. Ternyata tidak usianya tidak 5 tahun, boleh diganti. Berapa tahun? Misalnya yang tadi di standar itu ternyata 7 tahun ya, ganti saja 7 tahun. Ini PR harus teman-teman perbaiki data-datanya. Saya yakin dari yang ngoled ataupun yang sudah memakai aplikasi Triluk lama ini sepertinya belum terhandle secara baik dan benar versi saya. Nanti kita tanya yang sudah ya. Nah, ini harus dibenerin semua. Nih contohnya seperti ini. Sebelum saya ke pemeliharaan, saya ke bawah dulu. Nih, status wajib kalibrasi. Apakah alat biosafety kabinet ini wajib nggak dikalibrasi? Sekali lagi ya, kalibrasi ini terserah rumah sakit, bukan dari kami walaupun sebenarnya dulu waktu kami idealis adalah kami ngikuti dari Permenkes alat-alatnya. Cuma ternyata kan di lapangan teman-teman enggak kok yang ini enggak perlu dikalibrasi kayak termometer, kayak apa ya, flow meter karena banyak teman-teman yang tidak dilakukan kalibrasi. Nah, kalau dari kami sudah sebutkan itu wajib kalibrasi ya mau nggak mau itu akan masuk ke dalam list yang wajib itu dikalibrasi. Jadi ini saya serahkan sepenuhnya kepada teman-teman. Silahkan. Kalau yang nggak wajib tinggal dibikin tidak wajib. Ini tolong diperbaiki. Kemudian tadi, nah ini kan status alat medik. Apakah ini alat medik atau alat kesehatan? Nah ini ada di sini nih. Nah kita klik di sini. Kalau memang ini jadi alat medik, nah ini jadikan dia alat medik. Sini, sini, simpan. Nah ini memang lama, tapi kan cukup cukup sekali. Tapi hasilnya nanti akhirnya benar. Nah, apakah ini jadi status aset atau tidak? Ya, kalau tidak ini. Nah, yang dimaksud dengan status aset ini maksudnya kadang ada alat yang memang sebenarnya harus masuk ke dalam aset, tapi tidak dihitung sebagai aset. Ada, gitu. Karena setiap rumah sakit beda-beda. Tapi ini kita minimal kita siapkan, ya. Kita clear dulu sini. Kemudian
Ini juga ada estimasi kita mau menghitung kira-kira nih alat ini berapa tahun, berapa tahun, setahun berapa kali dilakukan pemeliharaan. Ini udah ada hitungannya. Kita klik di sini. Tinggal diisi sama teman-teman. Biosafety Cabinet fungsinya untuk apa? Nah ini saya nggak tahu nih. Saya udah lupa misalkan ini ya. Nah, misalkan aksesoris laboratorium, ataukah dia analisis laboratorium, ataukah dia mau fisik, ini monitoring bedah. Kira-kira apa, teman-teman? Di sini saya jawabnya apa? Dibantu saya jawab, saya tidak tahu nih. Alat laboratorium, Pak. Ini, empat ya. Risikonya apa? Apakah menyebabkan kematian, menyebabkan pasien operator terluka, menyebabkan terapi atau diagnosa keliru, atau menyebabkan risiko minimal? Risiko Resiko paparan virus. bakteri kayaknya. Virus. Ya, virus itu apa? Ini kan ada, nggak ada pertanyaan untuk virus nih. Nih, Bikin dong. hah? Ya enggak, ini kan standarnya. Kami kan, ini kan sudah ada regulatornya. Menyebabkan Operatornya pasien operator terluka, Pak. bukan terluka Ini, sebenarnya, Bukan Pak. Lebih ke terluka. sakit. ah, Virus di sana Sakit. bukan 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 luka. Lebih ke sakit sih, Pak, bukan terluka. ya kira-kira, nah kayak gini ya. Apa? Nah, kan pusing kan jawabnya ya. Silahkan. Yang mana nih? Hah? Ini, Masa keliru. ini, atau bebas sih teman-teman bisa memilih sesuai dengan ininya sendiri. Karena sebenarnya ini saya kejar di bagian profesi nih. Harusnya dia membuat pedoman nih. Jadi masing-masing alat biar kami itu sama cara penerapannya begitu. Nah, sekarang kan ini saya kasih contoh ya. Ini aja kita udah bingung nih. Jawabnya apa? Nah, saya sebenarnya ini ngejar untuk profesi biar akhirnya keluar. Sebenarnya ada, kami sudah buatkan namanya tapi kita standarnya standar luar negeri bukan standar Indonesia. Saya pengennya kalau saya ya pribadi pengennya agar profesi juga membuat standar ini. Jadi teman-teman juga nggak bingung lagi. Kayak gini kan bingung lagi kan? Nah, apa nih? Yang mana nih? Tiga atau empat? Empat aja. Anggaplah Nah, terluka itu sama siap. dengan kena penyakit gitu. Ya, kita gas aja. Suka saya ngegas-ngegas itu, tenang aja, Is. Sekarang pemeliharaannya. Tingkat pemeliharaannya gimana? Teman-teman melihat biosafety itu. Perlu perhatian khusus atau enggak? Ataukah di atas rata-rata atau rata-rata atau di bawah rata-rata? Yang sekarang teman-teman lakukan. Saya tidak pernah melakukan pemeliharaan, jadi saya nyerah di sini ya, teman-teman ya. Saya serahkan pada teman-teman yang ahlinya. Yang mana nih? Mbak Yanti? Mas Hermansyah? Mas apa lagi? Banyak ini, Rata-rata mas-mas. mungkin, Pak. Hah? Di atas rata-rata mungkin. Karena ada risiko ke petugas. Di atas rata-rata. Oke, nih, sidennya. Tapi biosafety cabinet kan untuk filternya ada masanya. Penggantian Hmm, filter 1 tahun hmm, sekali. hmm. Apa enggak itu aja diambil jadi acuan? Misal sih. Ya nggak apa-apa, monggo. Berapa? Saya kan cuma ngeklik aja di tugasnya. Saya jangan kasih ke saya, pusing kepala saya. Ini kan, ini kan kebiasaan teman-teman kan, maksudnya ya berarti harusnya lebih jauh lebih paham daripada saya. Kalau saya kan cuma membuat doang, dan hitungan itu ada kan gitu ya. Yang mana kira-kira? Wajah yang 9 sampai 18 bulan. Nih, Heeh. Kan iya. pemakaian UV juga berapa 2000 jam ya. Ya Antara monggo. itulah UV sama HEPA filternya. Nanti terserah ya, teman-teman masih bisa merubah sendiri. Boleh. Ini bukan kita menjadikan pedoman kita ya, tidak ya. Tapi saya memberitahukan ini loh caranya kalian kalau mau menentukan ataupun masih bingung berapa lama, berapa kali dalam setahun PM-nya alat dari biosafety cabinet kan gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, itu tinggal hitung dan simpan. Nih, hitung dan
Simpan. Kita kembali lagi ke biosafety. Nih, benar kan 1 tahun sekali? Nih. Nah, ini yang harus teman-teman lakukan adalah jika sudah ketemu, oh ya saya yakinkan bahwa ini betul-betul 1 kali dalam setahun. Ternyata antara sudut pandang teman-teman sama hasil dari perhitungan ini sama nih, sama ya. Ini kemudian simpan, terapkan ke semua alat di sini. Ya, simpan, terapkan ke semua alat. Klik di sini. Ya. Nah, nanti ini untuk apa? Nah, ini sekalian saya kasih tahu di klik di sini di dashboard. Ini ada namanya adalah monitoring di sini. Monitoring di sini. Kemudian alatnya tadi ya udah biosafety cabinet. Nah, ini akan muncul nih ya biosafety cabinet ini akan muncul. Nah, ini dia. Ketemu ada EM-nya satu, 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 satu nih ya. Dan ini adalah persentase pencapaian daripada EM. Ini EM-nya satu, ini presentasinya masih nol. Kenapa nol? Karena belum ada namanya program preventif. Jadi kalau nanti teman-teman melakukan preventif 1 kali, ini udah 100%. Karena yang diminta di sini EM-nya satu. Gitu ya. Kita clear dulu di sini. Ada pertanyaan di sini? Atau masih bingung? Biar saya ulang nih kalau ada yang bingung. Saya kembali lagi ke sini. Banyak kan teman-teman yang harus setup. Memang kalau pakai aplikasi sakitnya di awal. Tapi kalau nanti udah selesai setup, udah mau pakai data apapun bisa gitu. Ada pertanyaan di sini? Monggo silakan. Sebelum jauh. Mbak, contoh alat lain. Sama aja saya ngulang dari awal emang mintanya. Pinter kali Mbak Tuti ini ngetesnya. Oke, demi Mbak Tuti. Ya, nih. Sekarang alat apa? Saya tanya, alatnya apa? Yang sering ini kan Ya udah, eh, apa? Apa? Udah sebutkan aja. ventilator misalnya. Ventilator. Hmm. Oke, venti. Banyak Mbak. Ventilator yang mana? Ini, HFO, mesin anestesia, non continuous atau ventilator. Yang mana? Ayo teman-teman, yang mana? Continuous ventilator. Nih, berarti ventilator. Kita klik aja. Nih. Ini juga sama. Nanti teman-teman di pengurus barang ini dicari aja nama di Simdanya, kode barangnya berapa. Ya, ini sama. Nah, teman-teman di sini. Nah, ventilator kelas risikonya apa? Izin nanya. Itu Oke, kita kode simbadanya itu gimana tadi? klik di sini. Apa kita harus ngisi dulu? Apa? Harus ngisi dulu kode aset. Iya, di sini dulu. Nih, klik. Terus klik sini. Ventilator. Misalnya. Coba ada nggak ventilator di Simda nih? Ventilator. Nih, yang mana dia masuknya? Ada 5. Ventilator yang ini di Simda namanya apa? Apakah ini? Apakah ini? Apakah ini? Apakah ini? Mungkin gawat darurat kali ya. Ah, Kalau di ini ICU gitu. ini infan. Oh, kalau di Kan ini kan ICU. ventilator. Hmm. Ya, kalau saya kan ini aja. Ada. Jangan liatin bawahnya ya, kebidanan dan penyakit Oh, kandungan. oh, Ya, kandungan. dia tidak mengerti nomenklatur orang Simda Hmm. gitu. Cuma kan Oke. mereka sudah eksis lebih dahulu.
Jadi mau nggak mau suka nggak suka kita harus juga bisa mengikuti toh. Dari kami ya dari Triluk kan kami harus bisa mengikuti itu. Anggapnya itu namanya ya, gitu. Kemudian kita simpan. Balik lagi Venti. Kemudian resikonya, apakah benar tinggi, apakah menengah, ataukah rendah, low. Nah ini diperhatikan oleh teman-teman nih. Tinggi. Tuh. Nah, kalau udah tiga nggak perlu diganti nih, ya. Oke. Usia teknis ventilator. Dari mana? Kita cek lagi di sini. Venti. Nih, ada ventilator unit volume 10 tahun kan? Nih, 10 tahun nih. Semua ventilator 10 tahun nih. Ya. Berarti di sini 10 tahun. Oh, udah benar. Nah, teman-teman boleh cek tuh di tempat teman-teman. Berapa tahun? Nah, kalau masih 5 tahun ya ganti ke 10 tahun. Gitu loh. Ya. Sebelum ke sini, saya ke sini dulu. Wajib kalibrasi nggak ventilator? Nah, kalau Tinggi. wajib, jadikan wajib. Kalau tidak, klik tidak, diganti tidak. Begitu. Kemudian, jadi alat medik enggak nih? Dipelihara teman-teman apa enggak ventilator ini? Oh, dipelihara. Ya, berarti iya. Kalau tidak dipelihara, ya dibikin tidak. Begitu. Ya. Nah, kalau ventilator masuk sebagai aset. Nih, tinggal yang ini. Kita klik nih. Nah, teman-teman punya bayangan nggak ventilator setahun berapa kali di PM di sini? 12 kali. Sebulan sekali. Ah, PM. 2 kali setahun. PM mana ada 12 Mbak? Hitungannya Oh, nggak ada. Ini dua kita kali setahun, sebulan Mas. sebulan Hah? sekali itu ganti 2 kali setahun. filter udara. 1 tahun sekali untuk O2 sensor. Hmm. Nggak ini maksudnya berapa kali ini? Perhitungan nggak ada. Nih coba ya kita klik ya. Klik. Nggak ini perhitungan. Kita bicara perhitungan secara teori ya. Nih. Fungsinya apa? Yang mana? Ventilator. Kehidupan, Hah? penanggung kehidupan, penunjang kehidupan. Oke. Risiko. Nah. Tinggi. Resiko Tinggi. tinggi. Kematian, Tinggi. Oh, kematian. ini bawaan kematian ya. Ya, Oke. Pemeliharaannya pemeliharaan di apa? atas rata-rata khusus. Di Khusus, atas. khusus. Tuh, Khusus. insidennya. Nih, nih ya lebih dari 6 per 6 bulan. Nih, Silakan. Apa itu? hitung dan simpan. Nih, Dari sorry izin. buat venti lagi baik lagi. Ada di Sukabumi Bento. Setelah letting putar gitu yang situ. Ini udah maksimal loh Mbak. 9 mereka ini. Nih ya, ini udah Nah, maksimal apa? bahwa Bisa PM apa? itu Nggak apa-apa. dilakukan Kenapa bisa? 3 Aplikasi. setahun 3 kali. Lebih beli kayak ini. Udah jalan. Nah, ini jangan lupa lagi diklik dulu, klik dulu, Itu kemudian loh, simpan kemarin dan itu terapkan ke kan semua alat. itu yang ada satu yang makan itu, yang barangkali makan. Habibi, Habibi, Hapus. ya Habibi, ya Habibi. Nah, nih simpan dan terapkan ke semua alat. Oke. Nah, kita cek di sini di dashboard kita cek namanya monitoring, ya. Di sini ventilator, kita cek. Nih, udah masuk 3 ya. Nih, 3. Yang ventilator doang mana ventilator doang? Nih, ventilator doang nih. Nih. Sudah masuk. Nah, kalau Mbak Tuti bilang ada tadi 12 kali dalam setahun, saya bukan apa, saya tidak ada menu 12 kali. Saya maksimal tuh 6 kali nggak salah saya buat. Itu aja udah melebihi takdir sebenarnya. Nah, bagaimana kalau seandainya ternyata alat ini sering dipakai? Ini nggak bisa kalau cuma 3 kali. Bisa. Nih, ini kan 3 kali. Ini 7854. Nih, tolong diperhatikan teman-teman. Contohnya alat 7854 ini nomor serinya. Ini nggak cuma 3 kali. Nah, ini lebih dari 3 kali nih harus dilakukan
pemeliharaan atau PM-nya. Nih, caranya bagaimana? Masuk ke aset medik, masuk ke pencarian canggih, kemudian di sini ada tipe, nomor seri aja, tadi nomor seri kita pastekan di sini, kemudian kita cari. Ini alat yang tadi, kita klik di sini, kemudian kita namanya update data teknis, nih di sini. Ini sebenarnya pelajaran buat besok, tapi ini sekalian kita singgung. Nah, nah di sini di bagian Equipment Management bisa diganti di sini. Nah, ini saya membuat maksimal 6 kali. Ini aja sudah mengalahkan teori ya. Nah, tapi ya sudahlah. Misalkan ini sering terjadi adalah per 2 bulan. Kalau setiap bulan sekali berarti Mbak Tuti sibuk dengan ventilator teman-temannya gitu. Kemudian disubmit ya. Kita cek lagi di sini. Ada monitoring ventilator. Nih, sudah ganti dengan 6. Jadi nanti ini kalau nggak diisi ataukah ini baru baru 5 dalam waktu setahun ya berarti pencapaiannya nggak 100% untuk ventilator yang ini. Berarti mungkin 80% misalkan begitu. Nah, ini adalah dari data ini yang teman-teman sajikan tadi. Nih, seperti itu. Ada pertanyaan? Silahkan. Sebelum lanjut lagi. Masih bingung nggak? Pak mau tanya kalau yang di menu sesuaikan tadi, kita berarti bisa menyesuaikan sendiri ya berarti ya. Ya, betul. Jadi kan tergantung dari pasien itu sendiri menggunakan ventilator itu di misalkan serial number yang itu berapa kali dalam setahun gitu bisa ya. Nggak harus sesuai dengan yang diedit Bapak itu ya. Jadi gini, kalau namanya pemeliharaan itu kan sebenarnya sudah ada hitungannya. Kita bicarakan adalah hitungan secara regulator. Regulator kan sudah ada untuk menentukan alat ini dilakukan pemeliharaan berapa kali itu sebenarnya sudah ada. Cuma kalau kasus yang ini saya sampaikan di sini adalah ini kasus-kasus khusus. Misalkan alatnya memang benar-benar sering dipakai, berarti kan pemeliharaan kita juga semakin sering kan begitu ya. Kayak contohnya motor kita udah kilometernya selalu tercapai terus. Nah, mau nggak mau suka nggak suka harusnya setahun 2 kali, terpaksa bisa jadi 4 kali harus saya ganti olinya kan begitu ya, karena sering dipakai. Tapi kan itu hanya yang khusus, tidak semuanya kan. Nah, itu bisa di-adjust sendiri sesuaikan dengan yang ventilator yang mana yang sering dipakai seperti itu. Yaitu ini hanya sebagai guidance untuk kepala IPSRS itu nanti cukup melihat di sini. Teman-teman di PSRS ya, kepala IPSRS misalkan kita dari bicara ventilator. Wah, ini ventilator kok banyak yang belum di. Ya, kalau yang di sini, ini namanya pemantauan fungsi. Ya, kok ini belum dilakukan pemantauan fungsi sama sekali nih. Nah, ini kepala PSRS bisa meminta tolong pada teman-teman elektromedisnya. Tolong dong, saya dibantu untuk cek infan ventilator. Semua infan ventilator dicek pantau fungsinya. Nah, nanti akan muncul begini nih. Berarti dia sudah dilakukan pemantauan fungsi 1 kali dalam bulan Mei. Ini kan bulan nih. 5 ini bulan Mei. Ya. Jadi ini sudah ini bisa diklik. Nah, ini. Alat ventilator HFO. LK nomornya nomor sekian, tanggalnya tanggal sekian, engineer-nya Vania misalkan itu. Ini yang melakukan pemantauan fungsi Vania. Itu juga bisa kelihatan di sini. Gitu ya. Ini juga sama. Ini juga Vania yang mengerjakan. Ya. Jadi kepala PSRS nggak perlu lagi bertanya-tanya kepada teman-teman, cukup dilihat di dashboard ini. Ya semua udah tersaji. Yang ini belum ya tinggal minta sama teman-teman di elektromedis, tolong dong kita minggu minggu besok cek pemantauan fungsi semua alat ventilator karena kita sudah lama nih nggak ngecek ventilatornya. Nah, ini cukup dilihat dari sini. Nanti akan muncul grafik-grafiknya seperti itu. Ya. Monggo silakan yang lain.
sebelum kita lanjut. Kalau masih bingung, jangan sungkan-sungkan langsung bertanya. Izin Pak Maruf, Oke, monggo Mbak Yanti. mau nanya yang eh, sinkron ke aspek Belum gimana ada ya? belum pertanyaannya. Nggak ada itu. Enggak ada. Nggak ada pertanyaan itu. Nanti terakhir kalau yang itu. Kena Yang materi dulu, yang sesuai materi dulu Mbak Yanti. Nanti setelah selesai materi baru kita buka sesi tanya jawab secara umum. ya Kalau terus aspal kan umum kan? ya Nah, terus ya. ini juga Pak Maruf Ya. untuk alat-alat di lapangan yang kami temukan tetapi namanya nggak ada di Triluk. Hmm. Itu bagaimana prosedurnya Pak? Prosedurnya tadi udah saya sampaikan di awal bahwa nanti tolong komunikasi dengan kami. Kami dulu ya. Kami bantu cari dulu tuh Mbak Yanti. Cari tahu dulu di nama di kita apa. Jangan sampai nanti jadi double nama gitu Mbak Yanti. Kan gitu ya. Karena pertama contohnya tadi saya mencontohkan adalah seperti kayak vaginal speculum sama cocor bebek. Kan begitu ya. Nah, itu kan sebenarnya kan namanya kan sebenarnya sama ya, jadi satu ya, satu alat itu ya. Tapi karena ada dua penamaan, kadang user familiar dengan cocor bebek. Tapi IPSRS familiarnya dengan namanya Sphagina speculum. Nah, padahal di aplikasi kita sudah ada cocor bebek. Nah, teman-teman kan tidak paham bahwa cocor bebek itu sebenarnya sama Vagina speculum. Akhirnya dibuat sendiri nih. Makanya kenapa kami belum kasih tahu caranya untuk menambahkan alat karena ini betul-betul menjadi problematika gitu. Bukan problematika yang bisa kita selesaikan, bisa, tapi kita harus melalui proses panjang dulu, kita analisis, benar-benar kita analisis. Dan memang betul nama itu tidak ada, tidak menyangkut paut di nomenklatur yang mana saja, baru di Triluk bisa tambahkan. Begitu Mbak Yanti. Tapi kalau misalkan tadi, oh Mbak Yanti itu ada namanya yang Sphagnum speculum itu sebenarnya cocor bebek Mbak Yanti. Jadi nggak usah pakai Sphagnum speculum, bikin di cocor bebek namanya, seperti itu Mbak Yanti. Karena nantinya pas nanti kenapa kami buat seperti itu? Bisa jadi nanti dari pimpinan itu menanyakan, saya pengen tahu jumlah eh, cocor bebek misalkan. Nah, cocor bebek di aplikasi teman-teman mengisinya Spaginella vehiculum. Jadi akhirnya nol gitu. Sebenarnya ada alatnya, cuma namanya berbeda. Namanya Spaginella speculum yang nggak nyambung. Nah, makanya inilah pentingnya sebuah nomenklatur. Kenapa kami harus berhati-hati sekali dalam jika nanti mau menambah. Ya ini salah satu fungsinya. Kalau kayak HFNC ya sudah nanti kalau kalau itu memang tidak ada di nomenklatur walaupun namanya adalah continuous ventilator, tapi ternyata kan jenisnya berbeda. Misalkan begitu ya. Ya berarti nanti kita buatkan caranya bikin namanya HFNC tersendiri. Begitu Mbak Yanti penjelasannya. Bisa dicat di grup aja Mbak Yanti. Ini saya mau Siap-siap. nyari nama apa, mau dicek nama di Triluknya apa, misalkan begitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi biar nanti nggak double-double itu aja sih intinya. Silakan yang lain. Ini juga target teman-teman yang ini juga sama ya. Nanti 2 bulan itu tolong dibantu selesaikan juga yang ini sekalian ya untuk membuat ini tadi ya. Ada yang lain kira-kira pertanyaan? Kalau nggak saya mau lanjutkan. Kalau tidak, sekarang kita masuk ke namanya kalibrator. Nih. Jadi teman-teman bisa menambahkan laboratorium lab kalibrasi yang melakukan kalibrasi di tempatnya teman-teman semua. Ya, misalkan siapa namanya? Ini bukan iklan ya, karena memang ini contoh-contoh saja. Ini aja sampai FGH gini. Itu silahkan diisi. Ya, ini fungsinya untuk apa? Nama-nama kalibrator ini. Ini banyak fungsinya. Pertama, itu nanti waktu membuat apa sertifikat kalibrasi itu kan juga ada nama perusahaannya. Kemudian yang paling penting, mungkin yang teman-teman yang CMMS Plus juga, ini kenapa dibuat? Ini dia bisa membuat akun
Ini sudah ada nih, daftar akun. Di sini sudah tambahkan kalibrator di sini. Nah, nih ada menu terserah. Ini nanti setiap PT itu silahkan bikin namanya PT A, PT B, PT C, PT D gitu ya. Boleh. Fungsinya apa? Di kami ini mereka login dipakai untuk mengupload sertifikat kalibrasinya. Nih contohnya. Nah, ini masuk username-nya teman-teman di kalibrator. Ini dia nggak bisa ngeliat apapun. Ini nggak ada, ini nggak ada. Ini cuma ngeliat ini. Nah, dia hanya bisa di sini. Nah, tugasnya mereka ini mohon maaf nih, karena teman-teman kalau saya kasih pekerjaan nih mengupload sertifikat, kayaknya sampai ujung dunia saya nggak bisa mengejar itu. Makanya saya menyarankan kepada teman-teman semua yang nanti melakukan kalibrasi ke semua perusahaan, dia wajib mengisikan sertifikat kalibrasi ke aplikasi Trilux. Saya menyarankan. Tapi kalau teman-teman mau mengupload sendiri, saya kasih jempol dua. Dua lagi itu kaki gak sopan. Nah, kayak gitu ya. Paham masih di sini? Nah, Belum paham caranya, Pak. Tolong diulang yang untuk ini berarti kita buatkan akun untuk si kalibratornya. ya. Apapun Tapi itu sebelum kita buatkan. sebelum buat kalibrator, dibuat dulu teman-teman adalah nomenklaturnya, ada kalibratornya, kan itu ya. Isi nama lab kalibrasi yang bekerja dengan rumah sakit. Misalkan PTA, PTB, PTC, PTD gitu ya. Kalau bisa tolong dilengkapin ini kontak persen. Jadi kalau 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 mencari jadinya gampang. Ataupun siapa tahu nanti teman-teman berpindah profesi, dia udah naik ke atas, alhamdulillah. Siapa tahu jadi wadir, apalagi jadi direktur ya. Nah, teman-teman yang melanjutkan masih ada kontak personnya. Itu silahkan diisi. Oke, di sini Mbak Yanti. Ini untuk menambah lab-lab kalibrasi. Kemudian nanti minta teman-teman di IT ataupun siapa yang memegang namanya admin, tambahkan di sini di daftar akun adalah akunnya kalibrator lab tadi gitu. Bikin di sini kayak biasa ya. Misalkan PTA apa loginnya, PTB apa loginnya seperti itu gitu ya. Nah, nanti fungsinya apa? Ya, mereka kasih akun nih, nanti kamu masuk ini adalah linknya nih ya, misalkan ini ya. Ini linknya ya. Terus kemudian kamu login ya, gitu ya. Nah, ini contohnya saya login. Nih yang dikasih, misalkan kan saya tadi pakai kalibrasi ya. Kalibrasi, misalkan. Ini misalnya PTA, PTB, PTC ya, kayak gitu. Dah, dia masuk ke sini. Nah, dia hanya bisa melihat ataupun memakai aplikasi hanya bisa di sini aja nih, tuh. Kita batasin untuk di sini aja. Nah, fungsinya tuh apa? Untuk mengisi ini sertifikat. Nih, misalkan. Nih. Ini yang tadi kalau ini tadi belum didaftarkan tidak muncul di sini nih. Nih ya, tidak muncul. Kalau udah didaftarkan muncul dia. Nih, gitu ya. Tidak like di save. Nah, nanti setelah save ini baru nanti akan muncul sertifikat, upload sertifikat. Sudah ini pelajaran nanti belakangan. Cuma saya ngasih tahu karena masuknya ke dalam nomenklatur. Ya. Nah, nanti kalau yang sudah diupload ya nanti akan ada tanda seperti ini. Ini tandanya file sudah diupload. Seperti itu ya. Nah, ini Pak, kan ini belum. versi web saja apa mereka juga ada versi Android-nya, Pak? Web. Hanya web. Web. Mm-mm. Karena upload sertifikat hanya ada di web. Lalu yang di menu Triluk bagian depan pada saat kita scan barcode alat, kan ada menu bisa kita Mm-mm. pilih pemantauan fungsi atau pemeliharaan atau kalibrasi. Hmm. Menu kalibrasi tadi itu untuk siapa, Pak? Untuk engineer sifatnya pendampingan. Oh, Mendampingi. yang mendampingi. Ya, kan dia sebenarnya dia kan kerja ya. Bukan berarti Ya, dia nggak kerja, mendampingi kan gitu ya. Nah, ya, dia ya. harus dilengkapi dengan lembar kerja itu Mbak Yanti. Tapi dia tidak melakukan kalibrasi, hanya mendampingi proses kalibrasi. Oke, ya, Pak. Izin Eh, bertanya, Pak. Silakan. Nah, berarti kalau semua alatnya sudah kita input, ternyata dari PT itu ada beberapa alat yang belum kita input. Berarti kita input dulu, baru mereka bisa Iya, masukkan bukti layaknya. ya, betul.
Dia nggak bisa menambah. Saya nggak berani ada option menambah di sini. Untuk menambah alat ya, Mas Rian ya. Ini Mas Rian toh? Siap, Ya, siap. Jangan lupa badminton. Siap. siap. Berarti mereka aksesnya hanya buat upload Sertifikat. kalibrasinya sertifikat aja, Pak. Iya, Oke. memang itu tugasnya. Terima kasih, Pak. Ya, Ya. Pak Ma'ruf, satu lagi dong. oke. Jadi Silakan. status si alat itu akan berubah sudah menjadi terkalibrasi, artinya terlihat tuh di statusnya nanti bahwa kalibrasinya tidak expire sesudah kita Upload scan. sertifikat. Oh, upload sertifikat. Ya, Berarti yang di pendampingan itu nggak akan merubah berubah. status. Tidak. Oh, alah. Oh gitu Pak. Karena eh yang di yang apa yang sebagai standar acuan kami ya, acuan Mbak Yanti ya, acuan bahwa itu kalibrasi adalah sertifikat. Kan Ya, di sertifikat kan ada until ya, until iya Pak. sampai dengan berapa. Nah itu kita pakai data itu. Ya, itu mungkin yang menjadi eh, sedikit keluhan kami, Pak, karena kan Ya. di rumah sakit kami sudah ada lab kalibrasi sendiri, lab Hmm. kalibrasi sendiri. Artinya Hmm. kan kami harus melakukan pengisian sertifikat dan Upload. iya, nah itu dia Pak. Jadi pada saat penghitungan perubahan status si alat sudah terkalibrasi pakai upload, nah jadi lama deh Pak. Ya, yang Lama begitu. itu Karena emang menghitung. sertifikat untuk kalibrasi saya nggak berani melepas. Karena nantinya ditanya pasti ditanya pertanyaan terakhir adalah sertifikat. Ya saya worry teman-teman belum ngisi sertifikat tapi sudah membuat lai kan gitu ya. Atau kalibrasinya tidak merah padahal sertifikatnya belum ada. Kalau nanti dilakukan akreditasi kena mana nih sertifikatnya gitu. Tapi kalau sudah lai ya sudah ada sertifikat nanti akreditasi ataupun nanti ada apa ya namanya kalau mendadak sidak gitu ya misalkan ya. Ya itu udah betul. Nah, oh, udah ada sertifikatnya juga udah muncul. Udah kan itu aja untuk menyikapi hal tersebut sih Mbak Yanti. Baik, baik Pak. Monggo silakan yang lain. Kalau sudah paham, bagus, alhamdulillah. Berarti cepat kita selesainya. Nah, kemudian ini kita masih banyak ya di sini di nomenklatur. Ini saya kasih tahu nih. Kalibrator sudah. Rekanan terserah. Rekanan itu bisa ditambahkan lewat tidak harus dari sini. Lewat tadi saat saat kita input input penerimaan alat kan bisa kita tambahkan. Merek itu juga bisa ditambahkan di bagian depan, nggak perlu harus dari sini. Nah, saya akan lewati ini, instalasi ini, nanti pelajaran bareng sama korektif. Instalasi ini ya. Itu nanti pelajarannya di korektif, gitu ya. Nanti gedung dan ruangan, itu tadi kemarin juga sudah rasio dan inflasi ini untuk kalau mau detail ya silahkan tahun ini ada inflasi berapa, kayak gitu ya. Kita sudah nyiapin untuk perhitungan-perhitungan secara ekonomi, jadi kita minimal udah ada nih kayak gini nih. Nah ini, kemudian di sini ada alat kalibrasi, ya ini dia. Klik. Kalibrasi. Ada yang paham nggak alat kalibrasi di sini? Jadi di sini teman-teman, ini untuk menambahkan alat kalibrator dari teman-teman semua. Alat kalibratornya. Selain teman-teman mengisi bisa jadi masuk ke aset, tapi di sini alat kalibrator di sini dipakai nantinya untuk teman-teman melakukan preventive maintenance. Nah, ternyata teman-teman melakukan preventive maintenance memakai alat kalibrator, misalkan gitu ya. Nah, ini contohnya yang sudah ada nih. Phantom ECG misalkan begini. Ya, Phantom ECG. Bikin Phantom ECG-nya atau mau tambah apa, misalkan kita tambahkan apa nama kalibratornya apa, misalkan infusion device analyzer misalkan. Nggak tahu nih merek atau enggak, saya nggak ngerti. Bikin aja nih alat untuk mengkalibrasi infus pump. Nah, ini dia. Bahkan. Nah, kemudian kita tambahkan datanya di sini. Nah, standarnya
Apa misalkan tetes ya? Saya nggak ngerti nih. Saya minta tolong teman-teman nih. Infuspam apa sih biasa yang dites, yang dilakukan cek apa saja sih? Nah ini Mbak Yanti nih paham nih kayak gini-gini. Saya nggak tahu nih. Ini hmm, Pak, flow flow oh. Berarti MK-nya nggak lulus Nggak nih. salah. Kalau lama MK-nya nggak lulus sih. Lo hasil kas kanula. sama tekanan Apa? sama tekanannya Pak. Flow gitu ya, flow doang ya. Nah, flow itu standarnya berapa saja yang mau dicek? 5, 5, sebentar, 5, 10, koma. Pakai koma dua ya. puluh 5, koma. 10, koma. Terus 20, 20, lima koma. puluh sama 100 Pak. 30, 50, 50, koma. 100. 100, koma. Nih ya sekali lagi ya, ini bebas teman-teman. Teman-teman bebas. Bisa jadi antara Mbak Yanti sama rumah sakit yang lain beda-beda. Silakan. Bebas nih. Yang mau dicek berapa-berapa. Kalau Mbak Yanti kan dia paham tentang MK. Makanya dia mungkin bisa jadi ngikutin standar MK. Kalau rumah sakit ngikutin standar MK kadang pusing ya. Kan itu ya. Kita tambahkan. Flow. Kemudian tadi apa? Tekanan ya. Uji kemampatan Pak. Nah tuh banyak kan. Dia udah buka MK nih. Uji apa? Uji kemampatan. Mampatan gini. Kemampatan ya. Ya. Terus nilainya berapa? Di bawah 20 PSI. Tuh, ini pakai bisa nggak Pak? Di bawah Ya, kurang dua. dari 20 Kan? PSI. Nah, ini susahnya nih. Ini saya nggak bisa pakai tanda ini lagi. Di bawah aja ya. Di bawah 200 ya. 20 20 PSI. 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 Saya nggak boleh pakai tanda baca soalnya di sini. Ini di atas. Kemudian, Udah Pak, itu cuma aja. satu ini aja. Ya. Oke. Udah ya, ini aja lah contohnya ya. Nanti kalau pajak sendirilah gitu ya. Ini saya Nah, cuma nambahkan, teman-teman kalau punya device kalibrator, di setup, silahkan di setup. Pak, coba lihat tampilannya Pak, sesudah Bapak isi kayak begitu. Nah, wah, tampilannya nggak ada. Nah, itu di LK. Iya, Nanti, coba. nanti kita buka LK, nanti ya. Kita Oke. buka LK-nya. Tuh, LK-nya kan di itu, Mbak Yanti, di, di apa? Di Android. Iya, nanti. Nanti kita cek. Nanti teman-teman boleh ngecek di itu. Berarti butir-butir yang tadi di input itu Pak udah masuk ke LK berarti kan? Ya, masuk ke LK. Kita checklist doang sama nginput angka berarti ya. Ya, ini standarnya berapa? Jadi nanti teman-teman udah ketemu nih. Oh, yang diminta itu 5 tadi ya. 10 tuh diisi berapa nih? 5 itu hasilnya berapa? 10 itu hasilnya berapa? 20 hasilnya berapa? 50 hasilnya berapa? 100 hasilnya berapa? Begitu Mas Rian. Makasih Pak penjelasannya Pak. Siap. Oke, begini nih. Ini untuk yang Phantom. Nanti tampilannya saya tunjukkan saat di lembar kerja ya. Ada pertanyaan yang lain nggak di sini? Atau masih bingung nggak? Jangan sampai bingung ya. Gitu. Nih, nomenklatur. Nih, alat kalibrator. Ada yang masih pertanyakan? Masih banyak nih yang harus dibenerin oleh teman-teman. Saya belum masuk ke Wikipedia lagi. Nah, kalau yang light tidak ada bahan nih. Bener nggak? Coba aja buka. Yang light tidak ada bahan. Kalau yang CMMS, kalau yang tidak update juga tidak ada bahan. Bahan ini dipakai untuk nama-nama bahan alat. Karena itu untuk melengkapi dari standar aset. Gitu. Nah, ini kalau sudah, nah ini agak-agak pusing. Itu besok saja nih yang ini nih. Ini agak riskan. Ini Wikipedia. Apa fungsi Wikipedia? Wikipedia itu untuk mengisi SOP, user manual, service manual, SP pemeliharaan, SP perbaikan. Kenapa kami nyebut Wikipedia? Karena bisa jadi SPO masing-masing teman-teman ini beda-beda nih. Gitu. Misalkan kita cari alatnya ventilator. Ini besok aja pelajarannya ya. Takutnya pusing teman-teman yang ini. Kita masih fokus yang itu dulu. Tapi tolong disiapkan nanti di depan adalah ininya apa contoh-contoh SOP-nya. Jadi nanti biar teman-teman bisa langsung praktek ya. Kalau sekarang kan ya saya cuma ngasih tahu secara sekilas aja
Misalkan begitu. Nah, ini tambahkan, misal. Nah, ini filenya diupload, jenis dokumennya apa, ya, nih. Ini apa judulnya, misalkan ya. Nanti sambil teman-teman menyiapkan SOP karena belum ada pelajaran ini, disiapkan dulu SOP-nya, nanti kita belajar di sini. Ya, ini ya lebih tricky dan lebih crowded di Wikipedia. Ini butuh konsentrasi khusus sama sudah ada contoh yang memang sudah ada, sudah siap. Ya, jadi ini batch keempat aja lah nanti. Ya, dah. Sementara selesai yang untuk nomenklatur yang harus teman-teman setup. Ini masih ada satu lagi yang harus di setup di sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Data Alkes apa bridging dengan Aspak? Nanti Pak, urusannya Pak dengan Aspak. Nanti pertanyaan Mbak Yanti saya cut nanti saja. Setelah kita sesi materi utama, baru nanti kita buka sesi umum. Jadi pertanyaan-pertanyaan umum boleh ditanyakan. Jadi ini pertanyaan yang sekilas tentang ini biar teman-teman juga paham dan bisa mengaplikatifkan. Karena kami harus memantau teman-teman di sini. Monggo, teman-teman yang lain, silahkan. Kalian pertanyakan. Sudah paham ya? Saya coba panggil saja dari rumah sakit mana nih? Karena kami harus mengawasi ya rumah sakit itu harus kami awasi. Rumah nih selain Mas Nanang ada nggak yang ikut elektromedisnya, Mas Nanang? Mas Opik dulu deh dari RSKK. Mas Opik monitor. Mas OPK sambil zoom yang lain, Mas. Kita Oh, mah siap oke. aja, oke. Monggo silakan dijawab aja. Kira-kira udah paham? Paham, Mas? Nah, target untuk memperbaiki ini kira-kira berapa lama ya? Data tadi. Bareng sama inventory bisa kan? Jadi yang di setup, nih yang di setup adalah alat-alat yang sudah teman-teman masukkan aja, bukan semua alat di setup ya, beda ya. Cukup yang ada di sini saja yang di dashboard ini, di dashboard, kemudian yang alat medik, ini yang diganti dulu nih, teman-teman perbaiki dulu yang tadi nama-nama resiko, kemudian berapa kali dipelihara, ini aja yang ada di alat medik gitu loh. Ya. Ini Siring. Oh, Siring masuk alat medik. Oh, saya benerin dulu. Oh, bed pasien juga sama, saya benerin dulu. Gitu. Jadi bukan semua alat medik yang tadi di nomenklatur ini diperbaiki semua. Wah, itu sampai setengah tahun juga nggak selesai. Ini tuh banyak nih tuh. Nggak usah semuanya, Mas. Saya hanya minta yang ada di sini nih, di sini, yang ada di sini di setup harus selesai. Kira-kira target berapa lama, Mas? Teman-teman dari kesehatan kerja. Paling seminggu, Mas. Dah, daripada seminggu nanti kacau balau, saya kasih waktu pokoknya 2 bulan yang ngisi target tadi, ya apa, yang inventory ya, inventory. Ya, Sama benerin ini selesai ya. siap. 2 bulan ya, Mas? Ya maksudnya 3,5 bulan lagi, bukan 2 bulan dari sekarang Oh, ya. siap, siap, siap. Jangan ngurang-ngurangin, jangan, ya usaha itu namanya. Clear ya? Habis. Bisa kan? Bisa, Mas. Siap. Nah, tuh.
Kemudian siapa nih? Ada lagi nggak? Ini kalau nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya nih. Biarin aja. Oke. Brebes, Brebes. Ini nanti Siap, Bang. sampean belum memperbaiki semua data ini kan? Data apa, Bang? Yang tadi. Iya, belum, Bang. Nah, targetmu berapa lama? Boleh nggak aku kasih target? Biar biar ada sesuatu hal yang berbeda atau berubah. Berapa ya? Apa ayo? Kasih tahu nggak ya? Sebulan, wis. Bulan ya. Kalau nggak, Insya Allah. endok apa telur telur asin nyampe Jogja ya. Nah, insya Allah. Yang hitam ya, jangan yang putih, yang hitam, yang bakar. Yang udah netes aja, Bang. Hah? Yang udah netes. Telur asin dan netes kayak apa? Siap, Bang. Ya. Terus Banyumas, Banyumas. Mana Banyumas? Mbak Untari ada? Mbak Tari? Nah, tuh Banyumas. Berapa lama? Ayo. Aman Pak Maruf. Mana aman? Saya butuh kesepakatan. Bareng Oh, sama asetnya selesai, ini juga selesai ya, di setup ya. siap. 1,5 bulan. Tapi hitungannya jadi dua ya, target dua, dua target ya, beda ya. Siap. Kalau meleset kan gue dapat dua-duanya, nggak mau rugi gue juga. Siap. Oke, siapa lagi ya? Purworejo, Purworejo, silahkan. Purworejo, ada? Cokro, Cokro, Mbak Tuti. Nah, ini Mbak Tuti, ini saya dapat oleh-oleh terus ini kalau kayak gini nih. Mbak Tuti. 2 bulan, Nah, mantap. Sip. insya Allah. Ya, tenang Mbak Tuti, seneng saya. Kan ya. Insya Allah. Ini ada Mas Ahmad dari Bung Karno. Mas Ahmad Saifuddin, monitor. Mas Ahmad, Bantul, Bantul. Siap. Kira-kira berapa lama? Berapa ya, Bang ya? Sama ya. Tak, tak. Ini dulu sama teman-teman nanti. Dan lama-lama udah, gua aja ngasih 1,5 bulan sama. Yes. Nah, kalau lebih Oke. cepat lebih baik, sebulan boleh, jangan lebih dari 1,5 bulan. Kalau lebih nggak boleh. Boleh. Ya, Kan insya cuma yang Allah. yang di setup kan yang sudah diinput, bukan semua nama nomenklatur yang ada itu diberesin. Yang sudah diinput nanti jadi alat medik saja. Ya, soalnya di sini tidak ada alat kesehatan ya, alat medik semua. Woi, mantap lah kalau kayak gitu. Ya, soalnya alat kesehatannya juga kita yang garap. Ya apa-apa lah kerja Rodilas itu. Oke. Makanya 1.400. Iya, Pak. Iya, Bang. Emang banyak. Iya, makanya itu jadinya 1.400. Kan yang lain-lain kan enggak nyampe segitu. Gitu loh maksudnya. Ya, oke. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak dari teman-teman nih? Kalau nggak ada, kita masuk ke sesi umum aja. Pak Kita, Pak Maruf, maaf monggo. tanya. Ini Oke. kan kalau RSPAD data alatnya sudah ada 1.200-an ya, kurang lebih. Mm-mm. Mm-mm. Nah, yang kami betulkan lagi apa ya kira-kira? Share screen Mas. Share screen aja biar Boleh. enak. Saya stop dulu sebentar. Maksudnya biar biar Mas tahu apa yang dikerjakan toh. Nah, Ya, betul. nah. Sudah tampil, Pak?
Sudah. Nah, ini contohnya. Ini yang sudah masuk. Saya pertanyaan pertama nih. Timbangan dewasa masuk alat medik? Masuk. Masuk ya? Oke. Ya. Tugasnya Mas, yaitu timbangan dibenerin tuh. Coba ke nomenklatur. Sorry. Oh, Sudah, klik nomenklaturnya. belum, belum. Ini hilang ya, Pak. Hah? Hilang kemana dia? Ini layarnya. Itu gede banget tuh nomenklatur tuh kelihatan di sini. Sebentar. Nomenklatur. Setelah Oke. data Oh, akun. langsung nomenklatur ya. Ya, nomenklatur alat Oke. medik. Hmm. Nah, tulis dicari kan, dari cari itu timbangan. Coba timbangan, timbangan. Gitu caranya, timbangan. Dah, enter aja dulu. Karena dia akan muncul timbangan kan. Nah, cari tadi timbangan dewasa nih. Tuh, bawah tuh timbangan dewasa. Klik. Oke. Nah, ya sudah dibetulkan semua tuh. Oh, langsung ini aja ya. Nih. Iya, Kayak yang tadi kayak awal ya, ya, berarti ya. betul. Nah, ini usia tenisnya berapa tahun dibetulkan. Ini juga sama Oh, nih, dipeliharanya berapa kali setahun. Gitu oke, kan. oke, oke. Ikutin yang intinya ikutin yang tadi diajarin awal itu ya semuanya Ah, ya. itu semuanya di setup seperti itu. Tapi sebelum ke sini, Mas coba buka lagi di dashboard tadi, dashboard yang kiri kiri. Nah itu dashboard. Nah ini masih Hmm. ada alat kesehatan nih. Klik alat kesehatan ini kan masih ada satu tuh. Klik. Nah alat biopsi lengkap ini betul. Kalau ini apakah namanya salah atau tidak saya nggak tahu. Nanti kita bicarakan. Sebenarnya kita hampir sama juga sih kayak apa? Kita anggapannya semuanya alat medik sih di kalau di RSPAD untuk saat Nah ini. berarti ini harus diganti nih Mas. Ini dulu Oh, yang penting siap. nih diganti. Coba klik. Boleh kita coba ini ya, Pak, Ini satu aja ya. ya. Tuh alat biop. Ini di copy aja. Bukan di situ Mas, di copy aja. Di copy masuk nomenklatur alat medik. Seperti nomenklatur. Nah itu. Nah ini kan masih statusnya kan bukan alat medik kan. Nah, ini Ya, kalibrasi wajib apa enggak? wajib wajib. Ya, ya udah diganti dulu wajib Ini dulu ya. kalibrasi. Nah ini harus dibetulkan teman-teman nanti ya wajib. Saya Ah, betulkan. Kemudian paste lagi situ. Jangan cari itu dipaste lagi. Nah di sini kemudian cari lagi tuh. Nah betul. Nah dijadikan alat medik. Nah. Lagi, oke. sekali lagi, siapa tahu masih kurang. Nah ini sekalian aja dibenerin. Ya, Ya kan satu biar bener ya. Nah ini resikonya apa aspek dia? Low atau apa? low low low. Oke. Kemudian usia Ininya, tenisnya berapa? Berapa tahun? Nanti cari ya. oh ya nanti sambil saya cek lagi Pak usia Nah teknis. sama ini pemeliharaannya di dihitung tuh. Yang ini ya Pak, ya? Ya. Ini masuknya. Ini sambil ditanya lagi nih alatnya masuknya kemana ya golongannya ya Pak, ya? Aku nggak tahu itu apaan. Dia agak kelihatan. Biopsi, bedah perawatan intensif kayaknya nih. Ya udah, monggo silakan. Boy, diisi aja sesuai dengan analisa dari teman-teman semua. Saya nggak ikut-ikut di sini karena saya sampaikan ya, saya tidak mempunyai pedoman. Tapi kami Oke, ada sudah buat sebenarnya. Tapi kan itu standarnya standar luar negeri. Takutnya masih beda. Pak Maruf, untuk Oke. usia tenis, bagusnya kita mengacu kemana ya? AHA. AHA ya? Ya, kalau kementerian masih mengajunya ke sana sebelum nanti kementerian membuat acuan tersendiri ya. Pak Maruf, Oke. bagi AHA terbaru dong. Itu tinggal dicari. Oh, Ini, berbayar, Pak. hah? Berbayar tuh kalau kita download. Ya, Ada usia yang free tenisnya nggak? pakai itu aja dulu yang lama. Enggak, udah saya downloadkan yang AHA lama kan udah ada Mbak Yanti. Nanti saya carikan yang terbaru nanti. Bagi ya, Pak. Share ya, Pak. Ya, ya tinggal di Google kok usia apa lifetime alat kesehatan langsung muncul loh Mbak Yanti. Di Google langsung muncul kok. Itu kan tuh Mbak Mas Hermansa kan juga lewat Google tuh. Iya kan Mas Hermansa ya?
usia teknis alat kesehatan. Nah, tuh. Nah, itu nanti diperbaiki ya, dilengkapi itu Mas. Kan udah bisa kan? Tuh, cuma begini-begini saja memang tuh. Nah, ini klik sekali lagi diterapkan Mas. Klik sekali lagi nih. Yang atas tadi, yang itu nanti hitung ini, simpan dan ini, simpan dan bukan, itu kan sudah tuh. Tuh belum selesai. Hitung dan simpan. Coba. Oh, hasilnya salah. Nah, ini setahun sekali kalau ini. Betul, 1 tahun sekali. Ya, Kalau betul. sudah klik lagi, klik. Ya ini simpan. Nah ini jangan lupa nih dan terapkan ke semua alat, gitu, ya. Nah ini baru Oke, baru satu tuh yang sudah betul ya. Coba masuk lagi ke dashboardnya, nol kan? Tuh oke, udah oke, Pak. nol. Nah itu PR-nya panjang. Nah PR yang kedua adalah itu alat kalibrasi. Ini kan wajib kalibrasi. Ini 1279, ini 1287 nih. Ini masih miss nih. Yang mana, Pak? Ini kan alat mediknya satu dua delapan Ah, tujuh. ya. Ini Oh, satu iya, dua iya. tujuh sembilan. Ini ya. Nah, berarti kan masih ada miss, ada alat yang ada di alat Ada yang medik. belum ya. Ada yang Kan nggak kalau masuk. sampean kan karena yang diinputkan kan yang wajib kalibrasi, bener nggak? Yang sekarang ini, Betul. ya kan? Sekarang ini kan Ya, yang kalian isi hanya alat yang wajib kalibrasi kan, bener ya? ya. Nah, berarti Betul, ada Pak. miss nih. Nah, ini PR-nya nih, nyarinya tuh. Ya, ya, ya. Nanti coba saya keluarkan di list di itu pencarian ya, nanti biar mudah. Nanti saya buatkan, Oh, ya, boleh, Pak. Boleh. biar mudah. Kalau ini kan sulit kan? Ini Ah, tinggal ah. 8 lagi ya, 8 alat tuh. 8 alat, betul. Iya, selisih. Tapi kalau di aplikasi udah saya tampilkan tuh aplikasi. Di Androidnya sudah muncul di Android, cuma di webnya ternyata nggak ada. Harusnya ada, mungkin saya yang tidak tahu. Mungkin saya yang tidak tahu. Kadang programmer itu ngebuat aja, nanti yang sulit saya sendiri nih. Nggak dikasih tahunya, maksudnya nggak dikasih tahu. Ini loh di sini gitu. Kadang mereka udah buat. Iya, iya, iya. Tapi kalau di Android sudah ada. Kalau di Android ngelihatnya di mana, Pak? Nanti ada tanda warna hitam. Ini Kalau di ada yang teman-teman yang pakai handphone bisa dibuka tuh. Kan CMMS slide kan, ya itu nanti ada aset medik kan, korektif ada tertulis. aset, Ah, aset, ada aset, oh, klik sudah. aset, kemudian medik. Medik, oke. Nah itu kan ada warna kan, ada kalibrasinya. Kalau kalau lewat merah, kalau Oh, yang itu biru. kalibrasi yang warna merah ini. Nah, cari yang warna hitam. Oke, oke. Atau saya belum ngeluarin juga kali ya di Iya, ini. ada yang warna hitam. Nah itu. X-ray film viewer. Nah, film viewer itu dikalibrasi nggak? Wajib Tidak, kalibrasi nggak? tidak. Ya sudah, berarti ya nggak wajib. Berarti kan memang nggak wajib toh. Berarti sudah sesuai ya, Weh? Ya, begitu. Tapi nanti kalau ditemukan, oh ini wajib kalibrasi diganti kayak tadi ya. Oh, siap, 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 siap. Gitu. Kalau yang biru ini apa maksudnya, Pak? Kan dia ada 3 warna nih. Biru artinya masih di atas 6 bulan. Oh, masih berlaku ya? Ya, berlakunya masih di atas 6 bulan. Kalau warna kuning itu di bawah 6 bulan. Yang merah, Merah artinya ya udah lewat oh atau udah sudah terlewat. expired. Ya, Oke, oke, walaupun oke. 1 detik dia langsung merah. Oh, siap. Mm-mm. Baik, Pak Maruf, saya coba-coba. Ya, PR-nya banyak Terima kan? kasih. Pelan-pelan aja. Ya, siap. Oke, masih Mas Hermansyah. Sama, Pak. Nah, ada lagi nggak yang ada itu sebelum saya masuk ke sesi tanya jawab secara umum? Kalau tidak ada, saya buka tanya jawab secara umum. Silakan. Monggo, yang mau bertanya, tanya jawab secara umum, silakan. Mas Heru ada nggak Heru ya? Ervan, Heru ada nggak ya? Tadi dia mau nanya katanya. Izin bertanya Pak Ma'ruf, Monggo silakan. saya dari
RSUD Kusnadi Bondowoso, Hmm, bagian IT. iya. Untuk instalasi server sendiri itu nanti apakah berupa .exe diinstal di desktop atau di Linux nih? Linux. Oke. Untuk storage-nya butuh berapa giga nih? Sementara saya minta di bawah 500 saja lah yang aman. Oke, siap. Ada kan ya? Eh, ada cukup. Nah, itu. Mbak Deni cukup. Mana Mbak Deni hilang? Ada lagi, Mas? Mungkin lebih lanjut nanti setelah apa surat pernyataan itu nanti mungkin bisa meeting lebih lanjut. Siap. Monggo, silakan. Saya tunggu ya. Oke, terima kasih. Oke, sami-sami. Yang lainnya monggo silakan. Ada yang mau tanyakan? Mbak Yanti nggak jadi nanya, Mbak Yanti. Ya, itu kan udah tahu Pak tadi sinkron aspak. Ya, nggak apa-apa. Ini bagaimana? Saya masih takut menggunakannya Pak. Sinkron aspak gini. Wah, harus share screen. Bisa share screen nggak, Mbak? Share Pak, monggo. Oh, sampai naik share screen. Oh saya, Oh, saya. oh. Lagi sibuk nggak? Kalau nggak, saya share screen kan. Bentar ya Pak. Share screen. Share. Banda Aceh itu udah sama kemarin ikut sama aspak ya? Iya Pak. Oh, oke. Wah, ini PR-nya banyak ini berarti. Kan kita plus Pak. Ya bukan maksudnya PR dengan Plus PR lagi nih kayaknya nih. Saya sudah Pak. Nah, coba klik yang paling atas itu, boleh titik tiga bukan satu Ini. alat itu, satu alat terserah Ya. bebas yang mana aja. Klik titik tiga, klik Heeh. info aset. Bukan klik info aset, klik update data aset. Update data aset Ya, ya. yang harus Mbak Yanti perhatikan kalau mau disinkronkan nanti ke Aspak paling bawah. Nih, Ya. ini kan belum diklik kan? Sync dengan Aspak. Oh, sebentar Pak. Saya Ya, yang sudah sinkron ya Pak. ya contoh aja, dia kan untuk contoh aja. Ya, Jadi harus diperbaiki semua. ya, sudah misalkan Nah, ini. kayak gini kan. Nah, ini pastikan betul bahwa alat ini nantinya kalau dibawa ke Aspak masuk ke picu ruangan pasien picu, benar ya? Ya. Nah, ini harus semuanya harus dikerjakan dulu. Hmm, Karena yang kami sekarang yang bisa sekarang itu semua data itu masuk ke apa ke Aspak ke bawah semua tuh masalahnya itu. Nah, mungkin mudah-mudahan kami dalam bulan Desember besok kami membuatkan pertama ada dua. Pertama adalah nantinya nantinya nih Mbak Yanti, kita saya menyarankan rumah sakit ngisi saja di Aspak. Gitu ya. Oh, ngisinya di Ngisi aspak. di Aspak. Berarti Karena masuk. ingat ya, itu kan ada Rendis, ya kan? Ya. Nah, kalau kami yang mengirim data ke sana, Redisnya kacau balau tuh. Hmm, Bener nggak? belum pernah coba sih Pak. Ya bukan. Kemarin ingat Saiful Anwar waktu kita meeting kemarin. Ya. Nah, dia bermasalah karena kita nginput secara manual. Ya, dia Tidak masuk ke. melewati Rendis. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi kami di Desember itu kami kayaknya akan lebih prepare. Kita akan siapkan adalah dari rumah sakit itu narik data. Tapi tidak semua data yang akan masuk. Itu bisa difilter. Misalkan saya filter tahun ini, itu yang masuk ke aplikasi Teluk yang tahun ini saja, begitu. Ada filter-filternya, jadi tidak masuk gelondongan banyak begitu. Kalau sekarang kan gelondongan semua tuh masuk, Mbak Yanti. Iya, itu yang ditakutkan Pak. Nah ya Takutnya. itu dia, saya juga tahu, saya takut bukan Mbak Yanti aja takut. Makanya kami lagi buatkan filternya. Jadi yang Mm-mm. masuk ke Triluk nanti sudah difilter dulu nih, misalkan, oh saya pakai dana Sihren atau Sisoin tuh ya, kan ada dana Sisoin tuh kan, bener ya? Ya. Dana Sisoin. Nah, berarti terfilter tuh alat sisoin tuh. Nah, tahun berapa? Tahun 2025 misalkan. Ya, yang masuk hanya yang tahun 2025 dengan dana sisoin aja. Begitu. Jadi nggak banyak. Hmm, Paham maksudnya? paham Pak. Beda kan? Kalau yang sekarang kan gelondongan semua. Kan
Akhirnya nanti nambah tuh. Coba aja Mbak Yanti nih sinkron ke Aspak, nambah di Aspaknya. Iya. Iya, itu yang saya takut. Makanya sekarang kalau kita mau upload ke Aspak, besok kita ganti ke satuan, Mbak Yanti. Walaupun capek ya, walaupun capek, tapi yang penting saja yang terkirim, nggak semua, gitu loh. Oh. Pak, kasih Misalkan, kita kode-kode ntar kapan yang udah bisa insya sistem Allah Desember. kayak tadi, Pak. Tapi ini hanya Mbak Yanti doang nih, Mbak Yanti, Mas apa ini? Ada Mas Ahmad, siapa lagi yang ada nih? Ini baru bisa, kalau yang lainnya belum bisa tuh. Mas Ahmad ada. Terus siapa yang udah bisa ya? Ini tidak semua orang bisa. Mas Ahmad bisa, Mbak Yanti bisa, Azhar belum bisa. Oh, Udi belum. Rumani, Nini, Brebes belum. Hmm, Udah, baru dua yang udah pasti bisa ke Aspak. Oh, tadi ada Adiaksa ya? Adiaksa mana? Ada nggak Adiaksa? Ada, Adiaksa. Adiaksa bisa. Cuma tiga yang baru bisa sinkron gitu. Karena Muardi nggak ada. Kalau Muardi ada, bisa berarti. Empat. Begitu Mbak Yanti. Tapi sementara benerin ini dulu ya. Yang tadi itu ya. Dilengkapi dulu ya. Oke. Nah, nanti kita sinkronnya satuan sekarang. Nggak gelondongan. Capek memang, tapi minimal mengurangi effort kita membereskan data di Aspak, Mbak Yanti. Berarti ke depan nanti aspaknya yang di share ke kita, bukan kita yang nge-share ke aspak ya, Bisa Pak? dua-duanya, bisa Oh, dua-duanya. betul. Dua-duanya bisa, tapi yang kita share ke Aspak satu per satu. Bedanya. Ya, 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 ya. Satuan. Kalau yang dari Aspak kita bisa filter. Ataukah Oh, semuanya boleh. Atau mau difilter. By, by apa sumber dana. Seadanya sisoin. Ya sudah yang masuk sisoin tahun berapa. Jadi hanya lalat sisoin dan ini yang masuk. Begitu. baik, baik, Pak. Jadi biar nggak dua kali input toh. Ya, ya. Benar, Gitu. Pak. Setuju, setuju. Cuma masalahnya tetap di kita harus diperbaiki datanya karena di Aspak kan kalau merek dan tipe belum ada kan Mhm. unknown kan atau umum kan. Ya, Nah, itu yang harus diperbaiki di Triluk. Tetap kerja lagi, bukan nggak kerja ya. oke. Makasih, Bener Pak. kan? Ya, Ya udah, itu aja. Gitu. Halo, halo, selamat Oke. siang, Ruf. Selamat siang Ibu Sasi, apa kabar? Baik, mau tanya, Wah, ini yang ya, program hari ini kan kayaknya update dari Trilux ya. Kalau saya lihat Rumah Sakit Halmahera ini nggak join. ya. Nanti Nah, silakan. padahal dia awal-awal banget dia pemakai gitu kan, Ya, pemakai program ini. Jadi harusnya pengguna, jangan banyak pemakai yang ah, harus nanti konotasinya negatif. ini konotasi positif dong, Oh, pemakai. siap. Iya, oke. Ya. Jadi kalau karena memang nggak ada dari awal saya cari nih kok Rumah Sakit Halmahera nggak ada Sudah saya gitu. share di Nah, grupnya Halmahera, tapi kayaknya nggak sudah direspon ya sudah, sudah. ha, ha. Aku Ya, juga terima. ya, Berarti mungkin Mbak Vanessa nggak lihat kali ya. ya, Coba nanti ya. mungkin yang dibicarakan hari ini akan kita sampaikan. Setelah itu ya mungkin kalau ada perlu itu boleh call langsung ke Pak Maruf ya. Harus ngikut Zoom aja Bu Sasi, karena kita Zoom ini setiap 2 minggu sekali kita menambah fitur-fitur baru. Maksudnya mereka belajar dari awal sampai akhir terhadap Freelook itu biar biar akhirnya aplikasi ini bisa memberikan manfaat tuh Bu Sasi. Jadi tiap 2 minggu Oke. sekali Nah, kita. berarti kalau dari Trilux ada update, kalau dia buka otomatis akan terupdate kan? Iya, Harusnya kan ya. harusnya. Cuman yang diperlukan adalah dia harus menambah-nambahkan atau mengisi, Sendiri. menginput Ya, program sendiri, program yang sudah diupdate kan gitu ya. iya. Betul nih. Oke, Sebenarnya oke. ini bukan bukan Mhm. update fitur-fitur baru, tidak. Ini memang fitur-fitur lama. Memang fitur awalnya Mhm. Trilux seperti ini, cuma banyak teman-teman yang tidak tahu bahwa ini penting begitu nih. Makanya kami bikin Oh, workshop itu biar semua fitur yang penting, apalagi yang penting itu wajib harus segera diperbaiki data-datanya begitu. Biar nantinya kalau kita bicara dengan manajemen atau berbicara dengan siapapun, kita punya data yang valid.
Ya, oke. Begitu. Pokoknya semua fitur harus pada di ngerti kayak kita HP Iya, kadang-kadang, ya. apalagi lansia gitu kan, buka Jangan yang bilang emang lansia, biasa kasihan aja. Mami lah bilang lansia pula. Mami masih muda, aku bilang lansia Jadi kok. maksudnya kalau kalau ini maunya dioptimalkan Iya, pemakaian gitu ya, Pak Fauzan. Oke, betul. oke. Ya ini optimalisasi, Oke, makanya oke. saya Nanti saya ah, informasikan ke Rumah Sakit Halmahera deh. ya, makanya saya sebutnya workshop. Kenapa workshop? Karena biar langsung praktek, tidak pakai teori-teori lagi. Hmm, Buka, kalau ada masalah langsung bisa kami selesaikan. Kalau tidak tahu, biar kami kasih tahu. Selesai dari workshop sudah ada outputnya, karena mereka sudah paham harusnya seperti iya. itu, Bu Sasi. Oke, oke. Sip, sip. Makasih. Nah, sama-sama nih. Monggo yang lain, silahkan. Ini yang kita yang umum-umum saja, yang ada masalah-masalah umum silahkan. Ini ada Mas Agung Budi Laksono, mana dia? Ada Mas Agung Budi Laksono. Agung, Agung. Hadir Mas Idung. Gimana? Kamu mau aplikasinya? Untuk sementara masih lihat-lihat dulu. Semoga kalau ada eh, kebutuhan mungkin kita bisa berkontak ya. Sementara itu. Loh, ini mumpung saya lagi hilap kok, nunggu kebutuhan. Beda. Nanti pas butuh lagi nggak hilap gimana? Oke, nanti kita japri aja ya. Ya, contoh kayak tadi Bondowoso. Ya, saya kasih gratis kan, nggak ada pakai Oke. berbayar. Nah, pas nanti butuh, udah bayar ya sudah bayar. Saya seneng lah. Gimana sih Oke. Mas Agung? Oke. Kita Oh, oh. japri nanti Mas. Yes, Oke. Japri. Oke, matur nuwun. Mas Ahmad, Oke. Ahmad dari Bung Karno, ada masalah-masalah Mas Ahmad? Mas Azhar, ada masalah? Aman, Pak. Bang, aman. Man, siapa lagi Mimpi nih? update kalibrasi. Ini ada Mbak, siapa lagi nih? Banyak kok ini. Ada pertanyaan nggak? Dia, dia, Waluyo, ada masalah nggak? Siapa lagi nih? Rumani. RSUD Prambanan. Ayo, ada kendala nggak RSUD Prambanan? Aman, Pak. Wah, diisin dia. Wah, ampun dah, ampun. Ya, kalau memang sudah tidak ada masalah-masalah, berarti untuk pada hari ini saya cukupkan. Jadi, terima kasih kepada semua yang sudah hadir. Kita akan ketemu lagi di 2 minggu lagi, sambil nanti kita juga melihat progres-progres apa yang sudah berjalan. Kemudian kita lihat apakah ada kendala-kendala lagi di jalan. Kemudian besok kita akan masuk ke arah apa sudah aset sama ke elektromedis secara lengkap. Kalau tadi kan barunya nomenklatur saja. Jadi kita pelan-pelan, tapi kita yang penting berprogres. Makanya kita buat tiap 2 minggu sekali itu kita ada workshop untuk lebih meningkatkan atau tadi disampaikan untuk optimalisasi dari aplikasi yang sudah berjalan di teman-teman. Nah, kepada teman-teman yang tadi ya, ini mumpung lagi khilaf, silahkan kalau yang pengen memiliki, tadi sudah disebutkan persyaratannya, monggo silahkan itu saya akan batasi sampai di bulan November. Seperti itu. Oke, terima kasih untuk sementara waktu. Kalau sudah ada pertanyaan, mohon maaf sebelumnya.
Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Makasih. Waalaikumsalam Makasih ya. warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih, Waalaikumsalam. Makasih Mas. semua. Sama-sama, matur nuwun. Jangan lupa Mbak Deni PR-nya. Udah hilang dia.